Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita masuk sesi kedua atau bab kedua, ada baiknya kalian sudah mempunyai atau memiliki buku pegangan, buku Bahasa Indonesia Erlangga, buku cetak, dan LKS. Nah, buku cetak dan LKS itu adalah untuk penunjang belajar kalian selama di rumah. Karena selama pandemi kalian wajib memiliki ya buku cetak. Terserah itu kalian bisa meminjam ke kakak tingkat kalian, ya, minjam dengan saudara juga nggak masalah. Yang penting kalian memiliki buku cetak penunjang selama belajar di rumah. Baik, kita akan bahas ya, masuk materi ke bab 2, membahas mengenai tentang teks eksplanasi. Nah, di sini teks eksplanasi terdapat 7 ya, baik itu kompetensi dasar, pengertian teks, tujuan teks, struktur teks, ciri-ciri teks, kaidah teks, lalu contoh teks eksplanasi kompleks. Nah, sebelum masuk dalam pengertian, ada baiknya kita memahami KD-nya dulu, kompetensi dasarnya. Di sini, kompetensi dasar ini kalian harus bisa memahami struktur dan kaidah. Ya, nanti akan dijelaskan strukturnya apa dan kaidahnya apa. Lalu di sini ada menginterpretasi makna teks kompleks ya, baik secara lisan maupun tulisan. Oke. Baik, kita akan masuk dalam pengertian teks eksplanasi. Nah, di sini Ibu sudah merangkum ya. Bisa juga kalian lihat di buku cetak, itu sama halnya pengertian dari teks eksplanasi. Kalau di sini Ibu merangkum mengenai tentang teks eksplanasi, yaitu teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Nah, pada teks ini terjadi sebuah peristiwa timbul karena ada peristiwa lain sebelumnya, dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain lagi sesudahnya. Nah, itu yang dikatakan dengan teks eksplanasi ya, atau teks eksplanasi kompleks. Sebuah peristiwa yang timbul karena ada peristiwa lainnya sebelumnya, lalu peristiwa itu ada mengakibatkan peristiwa yang lainnya lagi dan sesudahnya. Baik, setelah pengertian, lalu di sini ada juga sebuah teks atau fungsi teks eksplanasi. Nah, di sini tujuan dan fungsinya untuk memperluas wawasan, pengetahuan, dan keyakinan para pembaca ataupun pendengarnya. Dengan demikian pembaca menjadi tahu fenomena yang ada di sekitarnya, atau bahkan di tingkat nasional dan luar negeri. Nah, contohnya mengenai tentang banjir bandang atau sebuah tsunami. Nah, itu adalah sebuah teks eksplanasi ya, yang pembacanya menjadi tahu baik itu di dalam nasional maupun di luar negeri. Nah, fenomena ini dimaksud berupa fenomena alam ya, fenomena alam. Atau bisa juga kalian mencari contoh fenomena sosial, fenomena budaya, politik, kriminalitas, dan lainnya. Nah, di sini bisa misalnya fenomena kriminalitas, yaitu pencurian atau curanmor. Nah, itu bisa juga kalian buat sebuah teks eksplanasinya berupa terdiri adanya struktur dan kebahasaan. Ya. Baik, lalu juga bisa di sini dalam kehidupan sehari-hari bisa kita buat sebuah teks eksplanasi. Contohnya, kegiatan kalian selama di rumah. Nah, itu juga bisa dikatakan dengan teks eksplanasi. Bagaimana proses kalian bangun tidur sampai kalian tidur kembali di malam hari. Nah, itu bisa dikatakan dengan teks eksplanasi, ya.
Lalu di sini ada juga struktur teks eksplanasi. Struktur teks ini ada 3, ya, yang dikatakan dengan pernyataan umum, deret penjelas, penutup, atau interpretasi, ya. Jika di buku cetak, di situ dia termasuk dalam struktur, ya, di halaman 36. Di situ ada penjelasannya. Mengenai tentang penjelasan umum itu berupa keterangan singkat, lalu deretan penjelas atau penjelasan proses. Ya, di situ dikatakan dengan bagaimana dan mengapa. Lalu penutup atau interpretasi, yaitu berupa simpulan atau rangkuman dalam sebuah cerita atau teks eksplanasi. Baik, di sini pernyataan umum. Nah, di sini penjelasannya tadi, ya, yang Ibu jelaskan tadi. Pernyataan umum ini berisi satu statement umum tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses keberadaannya. Proses ini terjadi, proses terbentuknya, dan sebagainya. Lalu yang kedua, harus bersifat ringkas, menarik, dan jelas, agar si pembaca dapat membaca lebih detail dan minat bacanya semakin tinggi. Oke. Lalu yang kedua, deretan penjelas atau penjelasan proses, ya. Di sini terbagi 3, tentang penjelasan keberadaan proses terjadinya. Lalu timbulnya sebuah pertanyaan, bagaimana, ya, mengapa. Nah, itu adalah sebuah sangat relatif. Lalu dimungkinkan mengingat proses tersebut dijelaskan bertahap, ya, bertahap. Misalnya, pertama, kalian menceritakan kejadian. Yang kedua, kalian menceritakan kejadian yang di pertama tadi. Dan yang ketiga, kalian juga menceritakan kembali dari kejadian pertama, kedua, kembali. Dan sampai berikutnya, sampai berakhir cerita tersebut. Lalu di sini penutup, ya, penutup atau interpretasi. Di sini berisikan kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan atau yang diceritakan. Ya, itu termasuk dalam penutupnya. Baik, di sini ada ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, ini ada 3 ciri-ciri teksnya, ya. Ciri-ciri teksnya yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan, sebab, dan akibat, ya. Lalu yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Yang ketiga, faktualnya yang bersifat ilmiah, ya, yang bersifat mudah mengerti, yang paham akan bahasa yang kalian sampaikan, ya. Nah, di sini terdirinya ciri-ciri tersebut. Baik. Yang pertama, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Di sini ada 5. Yang pertama, menggunakan kata benda yang bersifat umum, seperti pesawat terbang, gawai, mobil, dan gunung berapi. Ini adalah sebuah kata benda yang umum, yang bersifat umum. Lalu ada juga menggunakan kata kerja, misalnya lari, kerja, mendorong. Dan yang ketiga, menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Ya, yang tadi contohnya, ya, mengapa dan bagaimana dalam mengungkapkan proses. Yang keempat, menggunakan fakta seperti robot dapat bergerak karena mempunyai mesin. Nah, itu menggunakan fakta. Nah, robot itu bisa bergeraknya karena memiliki mesin. Jika dia tidak memiliki mesin, robot tidak akan bisa bergerak, ya. Nah, dan yang terakhir,
menggunakan bentuk kalimat yang pasif seperti energi berasal dari matahari. Nah, jika tidak ada matahari berarti tidak memiliki energi. Nah, itu yang dikatakan dengan kalimat pasif. Lanjut. Di sini adalah sebuah contoh teks eksplanasi kompleks. Nah, di sini Ibu memberi sebuah contoh, yaitu judulnya banjir. Nah, kata banjir itu mungkin kalian sudah berpikir, nah banjir berarti tergenangnya air atau derasnya hujan. Nah, atau mengakibatkan banjir itu apa? Sampah. Misalnya hutan sudah ditebang. Nah, itu mengakibatkan sebuah banjir, ya. Nah, di sini adalah sebuah contoh teks yang mesti dicari adalah strukturnya. Strukturnya yaitu terdiri dari 3 tadi, yaitu adanya penjelasan umum atau pernyataan umum nanti ya. Ada juga proses atau sebuah penjelasannya proses. Lalu ada juga sebuah penutupnya. Nah, di sini adalah terdiri dari 3 struktur teks eksplanasi. Di sini bisa kalian baca mengenai tentang banjir. Banjir ini merupakan suatu gejala alam, ya. Secara langsung mempengaruhi kehidupan manusia, mampu menimbulkan kerusakan secara fisik, mental, maupun material. Nah, banjir ini adalah luapan air secara besar yang menggenangi dan menerjang suatu daerah-daerah dan masuk ke pemukiman warga. Hal ini karenakan sungai sudah tidak mampu menampung air. Nah, itu tadi. Apa saja yang mengakibatkan banjir? Nah, kalian sudah paham ya? Lalu di sini ada juga isinya atau sebab akibat yang termasuk dalam penjelasan proses tadi. Ya. Bagaimana banjir itu timbul? Nah, itu termasuk dalam sebuah penjelasan proses ya, atau berkaitan dengan sebab akibat. Mengapa banjir itu terjadi? Nah, itu juga termasuk dalam sebuah sebab akibat. Nah, kembali lagi melihat materi dalam struktur teks eksplanasi tadi. Nah, dari sini kalian akan paham ya bagaimana, mengapa banjir itu terjadi. Lalu di sini interpretasi atau sebuah penutupnya. Penutup atau simpulan ya, atau rangkuman. Itu sama ya, satu lingkup ya. Interpretasi yaitu penutup, simpulan dan rangkuman. Oke, di sini sebuah rangkumannya yaitu banjir merupakan fenomena alam yang berdampak negatif bagi kita ya. Banjir disebabkan oleh faktor alam dan banjir manusia kan. Nah, di sini agar tidak terjadi banjir, kembali mestinya sebagai manusia kita dapat memperlakukan alam dengan baik dan menjauhi segala penyebab terjadinya banjir agar alam tidak marah pada manusia. Baik. Nah, mungkin dengan contoh banjir, kalian sudah paham bagaimana itu teks eksplanasi, bagaimana itu struktur dari teks eksplanasi. Nah, dan juga ada kaidahnya. Kaidahnya bagaimana? Nah, kaidahnya apa saja? Ya, yang terdiri dari kaidah tadi yaitu sebuah kata benda. Kata benda itu ya, misalnya yang mengakibatkan banjir itu bendanya apa? Sampah seperti apa? Plastik, botol, ya. Lalu bagaimana kaidahnya mengenai tentang kata kerjanya? Kata kerjanya itu ya kata kerja yang menyebabkan banjir tadi apa? Yang memicunya. Faktanya, fakta dalam banjir itu apa? Lalu bentuk kalimatnya. Nah, itulah untuk dalam contoh tadi. Nah, ya, untuk dalam contoh tadi ini kalian bisa memasukkan struktur dan kaidah dalam teks eksplanasi. Baik, untuk pembahasan teks eksplanasi mungkin sampai di sini. Kurang lebihnya kalian bisa nanti bertanya kepada Ibu, baik itu di GCR maupun di WA group, ya. Cukup sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.